밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tokoh Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931 yang telah dijelaskan di dalam buku ajar Pengantar Manajemen halaman 17. Pengarangnya yaitu Dr. Nuning Nurmadewi, SE, SPD, MM, tahun 2021, yang mana sejarah singkatnya yaitu Harrington Emerson tahun 1853 sampai 1931, lahir di Trenton, New Jersey, Amerika Serikat pada 2 Agustus 1853. Ia lahir dari keluarga yang cukup mapan secara ekonomi. Ayahnya bernama Edwin Emerson, seorang profesor ilmu politik, sedangkan ibunya bernama Mary Louisa Emerson, putri dari Samuel D. Ingham, seorang anggota Kongres AS dan Menteri Keuangan AS di bawah Presiden Amerika Serikat di kala itu. Presiden Andrew Jackson, selain menjadi anggota Kongres, kakeknya juga memiliki perusahaan batu bara dan perusahaan kereta api. Ketika kakeknya meninggal, kekayaan kakeknya diwariskan pada keluarga Emerson. Dengan kondisi ekonomi yang demikian mapan, Emerson disekolahkan oleh kedua orang tuanya di berbagai negara di Eropa, antara lain di Inggris, Prancis, Italia, dan Yunani. Emerson mempelajari bahasa dan teknologi. Selain itu, Emerson juga menempuh pendidikan sebagai insinyur di Royal Bavarian Polytechnique, Jerman, pada tahun 1872 hingga 1875. Pasca menyelesaikan pendidikannya di Eropa, Emerson kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1876. Emerson sempat diangkat sebagai profesor bahasa modern di University of Nebraska. Namun, ia diberhentikan pada tahun 1882 karena ide-idenya di bidang pendidikan yang bersifat sekular dan progresif bertentangan dengan pandangan pimpinan universitas di kala itu sangat religius. Beberapa pekerjaan lain yang pernah dilakukan oleh Emerson setelah itu yaitu menjadi seorang bankir, spekulan tanah, agen pajak, dan juga di sebuah perusahaan rel kereta api. Pada tahun 1893, ia bergabung sebagai tim kampanye William Jennings Bryan untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1896. Pada tahun 1897, Emerson mulai fokus kembali pada bidang teknik mesin dan bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Electric Strolltrack Battery Company di New York. Ia dipercaya menangani sebuah proyek yang bernama Alaska Gold Rush gagal. Namun, akhirnya gagal. Setelah itu, ia menjadi manajemen umum di sebuah pabrik kaca kecil.
Pada tahun 1900, Emerson mendirikan Emerson Institute di kota New York untuk memfokuskan diri pada pekerjaannya sebagai insinyur efisiensi. Melalui aktivitasnya di American Society of Mechanical Engineers, Emerson mengenal karya Frederick W. Taylor yang kemudian coba diimplementasikannya dalam karya-karyanya. Emerson tercatat pernah membuat sistem organisasi mesin dan perbaikan lokomotif kereta api secara efisien. Karya ini mendapatkan banyak pujian dari majalah kereta api dan majalah teknik kala itu. Selain itu, Emerson telah berhasil mengembangkan sistem pengajian yang berhasil diterima secara luas oleh industri kala itu. Nah, kesuksesan Emerson ini menarik minat banyak perusahaan di kala itu untuk menggunakan jasa Emerson Institute. Emerson Institute dipercaya untuk menetapkan standarisasi prosedur kerja dan menetapkan rencana pemberian upah dan bonus bagi karyawan tidak kurang 200 perusahaan yang bekerja sama dengan Emerson Institute kala itu. Dengan menilai kerjasama yang tidak kurang dari 25 juta dolar. Metode efisiensi Emerson telah ditetapkan dalam berbagai bidang organisasi seperti pusat pembelajaran, rumah sakit, perguruan tinggi, dan pemerintah. Mencoba untuk semakin mempromosikan perusahaannya, serta mencoba membedakan metodenya dengan metode Taylor kala itu yang juga berkembang. Emerson menuliskan 3 buku antara lain Efisiensi sebagai Dasar Operasi dan Upah.